Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Balu Yaman serta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, di sini saya ingin mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar. Saudara, saya juga tidak tahu orang ini posisinya dapat sumber informasi dari mana ya. Ini dia cuplikan komentarnya. Nah, bagaimana? Sudah kalian baca dengan sendirinya kan? Saya tidak tahu dan tidak paham orang tersebut dapat informasi valid dari siapa ya. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan. Jadi kayak gini saudara, di Kertapati sini banyak sekali sebenarnya muhibin, para habaib itu banyak ya. Di sini banyak. Tapi mereka menghargai ke saya juga sama menghargai ke mereka. Kita sering ngopi bareng saudara. Kita sering ngopi bareng, kita sering nongkrong bareng, tidak jadi permasalahan. Nah, mungkin beberapa hari ini mungkin ada hampir 1 bulan ini ya kalau nggak salah ya, atau beberapa minggu, saya ini terus-terusan membahas mungkin disebutnya imam besar mereka lah ya. Sampai-sampai kemarin ada yang datang ceritanya itu ke rumah, ada 3 orang ya, itu biasa temen ngobrol lah gitu. Makanya saya nggak publikasi. Katanya kayak gini, dia meminta kepada saya, katanya saya suruh meminta maaf katanya. Tapi nggak secara memaksa, suruh meminta maaf dan katanya untuk menjaga supaya Islam itu tidak terpecah belah katanya. Jawaban saya simpel sih. Kata saya ke mereka kayak gini. Namanya manusia itu kan kita pasti ada ya, yang namanya berbeda pendapat itu pasti ada saudara. Itu ya. Saya berkata berbeda pendapat itu wajar, itu ya. Paham kan? Tinggal kita tukar pikiran saja. Kalau seandainya mereka tidak terima dengan ucapan saya, ya tinggal bantah saya secara ilmiah. Tapi kalau mereka mengatakan saya harus meminta maaf, oke, tidak jadi masalah, kata saya bilang. Saya akan meminta maaf kepada Habib Bahar, kepada Habib Rizik, tapi ada syaratnya saudara. Saya bilang kayak gitu ya. Ke beliau berdua saya bilang kayak gitu ya. Saya katakan beliau berdua karena apa ya, karena beliau berdua suka ngopi bareng sama saya, dan beliau berdua juga tahu kepada saya itu. Tapi beliau berdua bukan orang yang pernah dulu mempersekusi saya, bukan. Beliau hanya sekedar muhibin. Ikut organisasinya enggak? Beliau tidak ikut organisasinya, kata beliau. Saya tanya, antum ikut organisasinya apa? Oh saya enggak, saya cuma sekedar muhibin. Cuman kalau bisa jangan seperti itulah, katanya. Beliau meminta kepada saya. Oke, kata saya kan. Saya bilang, saya siap meminta maaf kepada Habib Bahar dan saya siap meminta maaf kepada Habib Rizik, tapi ada syaratnya, kata saya. Tolong sampaikan juga kepada Habib Bahar ataupun Habib Rizik ya. Habib Rizik harus meminta maaf kepada Gus Durian, wabil khusus kepada keluarga almarhum Gus Dur, karena beliau dulu pernah menghina Gus Dur ya, mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati. Sedangkan saya punya guru di Majenang, sanad keilmuan guru saya itu kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Itu berarti otomatis saya juga sanad keilmuan saya ke Gus Dur kan. Nah, saya mengatakan seperti itu. Terus yang kedua, tolong sampaikan juga kepada Habib Rizik untuk meminta maaf kepada kiai-kiai NU. Karena apa? Habib Rizik dulu pernah menghina Ketua Umum PBNU dengan mengatakan kalimat goblok. Jadi Ketua Umum PBNU disebut
Goblok sama siapa? Sama Habib Rizik Syihab. Silakan Habib Rizik meminta maaf terlebih dahulu kepada kiai-kiai NU, kepada para warga Nahdliyin, kepada Gus Durian. Saya secara pribadi pasti akan meminta maaf secara terbuka di media sosial kepada beliau Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya siap. Itu yang pertama ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk siapa? Untuk Habib Bahar bin Smith ya. Saya akan meminta maaf kepada Habib Bahar bin Smith dengan syarat juga, saudara. Habib Bahar bin Smith meminta maaf secara terbuka atau secara terang-terangan di media sosial tanpa diwakilkan oleh Robito Alawiyah dan tanpa diwakilkan oleh pihak manapun, ya. Jadi Habib Bahar bin Smith meminta maaf kepada keluarga Wali Songo karena mengatakan kalau keluarga Wali Songo itu tidak mempunyai keturunan, ya. Silakan Habib Bahar meminta maaf kepada keluarga Wali Songo secara terbuka, ya. Dan untuk selanjutnya Habib Bahar pun sama harus meminta maaf kepada kiai-kiai Nusantara, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Karena ucapan dari Habib Bahar ini menyinggung para seluruh warga Nahdliyin, wabil khusus kiai-kiai yang ada di NU. Dengan menyebutkan apa? Orang yang ngaku-ngaku NU sekarang ini katanya curut. Ini sangat menyakiti hati para kiai-kiai NU dan sangat menyakiti hati para warga Nahdliyin yang ada di Nusantara, saudara. Silakan. Kan kalau Habib Rizik mau meminta maaf secara terbuka dan juga Habib Bahar mau meminta maaf secara terbuka, saya juga akan meminta maaf secara terbuka. Itu kepada beliau berdua. Kalau beliau berdua merasa cucu Nabi Muhammad SAW atau merasa cucu Rasulullah SAW, pasti berani untuk meminta maaf di depan publik kepada para zuriyah Wali Songo dan juga kepada para warga Nahdliyin, wabil khusus kepada keluarga almarhum Gus Dur dan juga kepada kiai-kiai Nusantara, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara. Saya akan minta maaf dengan syarat Habib Bahar dan Habib Rizik juga harus meminta maaf. Dan saya yakin saya tidak akan membahas Habib Rizik maupun Habib Bahar lagi setelah mereka meminta maaf kepada keluarga besar Wali Songo dan meminta maaf juga kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu. Saya tidak akan membahas Habib Bahar dan saya tidak akan membahas Habib Rizik lagi. Kalau Habib Bahar dan Habib Rizik sudah meminta maaf, itu ya. Kita simpel, gampang, saudara. Permintaan maaf itu sangat mudah. Tapi kalau saya harus meminta maaf tapi mereka berdua tidak meminta maaf, ya saya tidak mau. Itu. Nah, itu pun sudah saya sampaikan kepada para muhibin yang kemarin datang di tempat saya, saudara. Dan alhamdulillah kata beliau akan menyampaikan kepada pihaknya Habib Bahar dan juga Habib Rizik. Ya sudah, berarti kita tinggal menunggu. Itu kan. Kalau Habib Bahar dan Habib Rizik tidak mau meminta maaf sampai sekarang, yang mohon maaf. Kalau terus-terusan sama saya akan saya bahas. Itu. Mau itu ceramahnya, mau itu doktrinnya, itu ya, mau itu provokasinya. Sampai kapanpun akan tetap saya bahas. Itu. Kalau untuk urusan yang katanya Habib Bahar atau Habib Rizik itu nyenggol ke pemerintah atau nyenggol ke TNI Polri, itu urusan TNI Polri dan itu urusan sama pemerintah. Tapi yang saya tidak suka, mereka berdua itu menyenggol kepada kiai-kiai Nusantara, wabil khusus kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Saya tidak suka, saudara. Seperti itu ya. Nah, jadi harus paham di sini kita semua. Di sini saya tidak membenci, di sini saya hanya mengkritik. Di sini saya tidak membenci, di sini saya hanya sekedar menanggapi isi dari ceramah Habib Bahar, isi dari ceramah Habib Rizik. Kalau menimbulkan provokasi, kalau menimbulkan doktrin, kalau menimbulkan adu domba, kalau menimbulkan memecah belah umat, kalau menimbulkan dikit-dikit suruh berperang, saya akan tetap komentari. Itu aja, saudara. Silakan sampaikan kepada pihaknya Habib Bahar dan silakan sampaikan kepada pihaknya Habib Rizik. Ya.
Setelah mereka meminta maaf, maka saya juga akan meminta maaf. Kalau mau berdakwah secara bareng-bareng atau berdakwah secara bersama-sama seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, ayo silahkan kita bareng-bareng berdakwah, kita bareng-bareng. Betul kata Gus Rofi kemarin, harus ada kejujuran. Supaya apa? Umat tidak terpecah belah, saudara. Dan seperti itu. Saya pribadi tidak mengawali dan saya pribadi juga tidak akan mengakhiri, gitu. Paham? Silakan yang mengawali berarti harus meminta maaf duluan. Dan yang mengawali juga berarti harus mengakhiri duluan. Begitu, saudara. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang kemarin itu datang di rumah saya itu bukan persekusi, saudara. Saya tidak menyebut itu persekusi, tapi itu silaturahmi. Kita ngobrol santai kok, ngobrol biasa. Kemarin itu sempat sama saya mau kayak gini. Gimana kalau seandainya kita direkam, dijadikan konten apa gimana? Mereka nggak mau. Tetap mereka nggak mau. Karena apa? Mereka bukan bagian dari organisasi masyarakat, ya. Mereka hanya sebatas muhibin atau pencinta habaib, ya. Kata mereka seperti itu, ya. Kata beliau-beliau seperti itu, ya. Jadi tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur persekusi di situ. Kita hanya ngobrol santai, ya. Jadi seperti itu, saudara, ya. Makanya tidak saya rekam. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.